Iya, abangnya Intel ya? Abangnya Intel ya? Abangnya Intel. Abangnya Intel, Bang. Pecahkan kameranya. Apanya pecahkan itu? Kalian tahu kan kemarin revisi UTNI yang menjadi momok besar di masyarakat? Hari ini RUU Polri lagi digodok oleh pemerintah. Dari 3 hal yang udah gue jabarin, yakin masih mau gak peduli? Yakin masih mau diem aja? Emang lu mau privasi lu bakal diurus polisi? Kalau lu gak mau, sini kita sama-sama tolak revisi UU TNI Polri. Ya guys, coba kita akan membedahnya ya. Jadi terlihat di sini ada para mahasiswa yang dimana berkelahi ya, ribut dengan yang katanya itu Intel. Yang dimana si Intel ini membawa dor-dor guys. Sempet kita melihat ya di kokang tuh senpinya. Nah hal ini pun akhirnya rame ya. Mungkin teman-teman semua ya, si Intel ini berada di tengah-tengah pendemo mahasiswa. Yang dimana akhirnya ketahuan dan membuat kemarahan gitu ya. Nah dan juga kita melihat di video kedua kan ada mahasiswa yang akhirnya mengejar ya kan. Di situ ada 2 Intel yang lari. Nah dikejarlah sampai akhirnya si mahasiswa ini bertanya Intel ya katanya ya kan. Tapi tidak digubris dan pergi gitu aja. Teman-teman semua, hal ini menuai banyak komentar. Ada yang pro dan juga ada yang kontra gitu ya. Dimana netizen yang kontra ini melihat bahwasanya di situ Intel dihajar gitu. Lalu mengatakan bagaimana jika situasi itu ada pada Anda gitu. Apakah Anda akan diam saja gitu. Nah yang menjadi pertanyaan di sini kan kenapa kok bisa Intel itu ada di tengah-tengah kerumunan mahasiswa. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Apakah mau membuat kegaduhan atau bagaimana? Kita melihat ya di akun X dari Moga Bahagia, Wanjir udah dikokang, moncongnya diadepin di kepala, sangar awak mule katanya. Kita melihat videonya ya guys. Nah jadi saat si Intel ini tidur dan hendak berdiri sempat mengokang dulu senpinya tuh ya. Sampai akhirnya para mahasiswa pun bubar karena mungkin melihat apa yang dipegang. Nah jadi 2 ini ya guys ya, di sini pun auto lari menuju ke tempat yang lebih aman. Nah kita melihat video yang kedua nih. Iya, abangnya Intel ya? Abangnya Intel ya? Abangnya Intel. Abangnya Intel, Bang. Yang cabut. Nah jadi pemuda ini yang terlihat di sini ya guys, di gambar nih, beliau ini. Ada di video ini ya, jadi beliau lari mengejar dan menggunakan video dengan menanyakan, abangnya Intel ya? Abangnya Intel ya? Nah, terus ada yang kontra juga nih ya, gua sipil, kalau digebukin orang sampai segitunya, kalau lagi pegang senpi, langsung gua tembak pala yang gebukin gua anjing katanya dia ya. Wow. Terus highlight bagian senpinya aja, sedangkan video juga cuma potongan kecil, nggak tahu detailnya. Yang komen juga orang-orang TLL katanya. Nah ini salut sama abang Intel yang gempal, masih bisa lari loh. Biasanya kalau orang gendut kan mobilitasnya agak lambat, ini dia bisa lari ngimbangin temannya yang lebih langsing katanya. Kok sempet-sempetnya gitu loh. Bukti konkret nyata, senyata-nyatanya bahwa emang tiap aksi itu pasti selalu disusupin Intel dan mereka inilah yang jadi provokator, nyerang aparat duluan dan bikin rusuh biar bentrok. Jadi ada alasan buat ngebantai peserta aksi dengan kejam gitu ya. Karena banyak juga ini ya video-video yang dimana itu ya para pendemonya itu ada yang mendapatkan pentungan, tendangan, tarikan dan lain sebagainya guys. Nah di sini ada gambarnya ya guys. Nih ya, ada gambarnya di sini. Bisa kita lihat ya dengan jelas. Disclaimer dulu, saya nggak bela mana-mana, tapi penasaran. Jadi Intel kalau udah digebukin gitu harus apa? Pasrah aja kah? Kan memang sudah tugas dia seperti itu. Padahal kalau udah ketahuan aja dia bakal mundur loh, nggak ngeluarin senjata. Yang jadi pertanyaan kok bisa ketahuan ya? Jeli banget ya. Harusnya kan Intel pinter nyamarnya. Karena ini UU TNI ini banyak banget kerusuhan di mana-mana ya. Tapi ya nyatanya DPR tetap mengesahkan. Dan lagi-lagi ini akan ada katanya nanti UU Polri. Yang dimana nantinya, aduh kalau gua ngelihat komentar netizen itu ngeri-ngeri sih teman-teman semua. Oke langsung aja kita lihat ke videonya. Ridwan Kamil hamilin anak orang. Bodoh amat, ora urus. Besok kalau desa daftar ABRI juga cuekin aja. Lihat, penguasa semakin panik kawan.
Karena beberapa upaya mengurai isu publik gagal total, rakyat tetap setia mengawal isu RUU TNI. Kasus Bobon Santoso dan Willy Salim dugaan gua adalah salah dua contoh operasi pengecoh. Namun rakyat sudah semakin cerdas. Upaya mengkerdilkan aksi pun tak membuat perlawanan mengendur. Justru percikannya semakin meluas ke seluruh daerah. Ingat, Prabowo Gibran tumbang itu soal lain. Tapi menyampaikan pesan penolakan terhadap RUU TNI hingga dibatalkan sudah menjadi kemenangan tersendiri bagi kita semua. Entah lu mau peduli atau enggak, tapi semisal RUU Polri ini sampai disahkan, gue jamin hidup lu nggak bakal aman. Kenapa? Sini gue jelasin. Kalian tahu kan kemarin revisi UU TNI yang menjadi momok besar di masyarakat? Hari ini RUU Polri lagi digodok oleh pemerintah. Dan ada 3 hal yang menjadi ketakutan kenapa revisi UU Polri ini harus ditolak oleh semua masyarakat Indonesia. 1, yakni pasal 16 ayat 1 Ki, yang dimana polisi bisa nih membatasi ruang akses cyber masyarakat demi keamanan dalam negeri. Lu bayangin, kemarin-kemarin akhirnya lu gak bisa nonton orang-orang yang bisa menyuarakan pendapatnya dia. Malah lu sekarang dengerin dengan buzzer-buzzer seperti siapa? Deddy Corbuzier, seperti Alejandra dan lain-lain. Dan akhirnya lu sebagai masyarakat gak bisa nih menerima penjelasan ataupun informasi yang jelas dan clear bahwasanya Indonesia sedang gak baik-baik aja di sana. Yang kedua yakni pasal 16B, di mana polisi punya kewenangan untuk membatasi kegiatan-kegiatan tertentu. Semisal kalau lu ngebuat diskusi dan membahas permasalahan dalam negeri, lu bisa aja diboikot, dibubarin, atau bahkan dicegah diskusinya. Itu sama aja seperti kalau lu kembali ke era Orde Baru di sana. Yang ketiga, pasal 14 ayat 1, di mana polisi punya kewenangan dalam menyadap bahkan tanpa izin. Lu bayangin nih, semisal ada orang yang gak dikenal masuk ke rumah lu, membongkar-bongkar isi di dalam rumah lu tanpa seizin lu. Lu bayangin masyarakat Indonesia yang akhirnya gak punya privasi karena perkara revisi UU Polri ini yang menyesatkan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dari 3 hal yang udah gue jabarin, yakin masih mau gak peduli? Yakin masih mau diam aja? Emang lu mau privasi lu bakal diurus polisi? Kalau lu gak mau, sini kita sama-sama tolak revisi UU TNI Polri. Kementerian Pertahanan mengatakan TNI akan operasi cyber, targetkan pihak yang lemahkan kepercayaan ke pemerintah. Termasuk aku dong, jadi target. Karena dari sudut pandang pemerintah, saya ini pasti melemahkan kepercayaan ke pemerintah. Karena apa? Karena saya selalu membongkar bobroknya para pejabat, membongkar korupsi pejabat, membongkar aib-aib para oknum yang jahat. Saya selalu memviralkan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara ini, oleh pejabat ini, oleh oknum ini. Dari sudut pandang mereka, saya pasti dianggap melemahkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, ya enggak? Kalau seperti ini, artinya bersuara, meluapkan pendapat sudah mulai dibukan dong, sudah akan dihentikan dong. Sebegininya ya, makanya nggak heran kalau banyak mahasiswa demo di mana-mana di seluruh Indonesia menolak RUU TNI itu. Ya karena ini mungkin kebebasan berpendapat akan mulai terus berarti rakyat tidak boleh mengkritisi pemerintah. Kalau pemerintahnya salah, kalau pemerintahannya korup, kalau oknum pejabatnya nakal, nggak boleh dikritik. Jadi sahabat-sahabat mulut netizen, ya kalau memang ada apa-apa dengan akun mulut netizen ini, terus ada apa-apa, berarti ya kalian tahu lah siapa pelakunya. Dan kalau memang ada apa-apa dengan saya, ya kalian tahu juga lah siapa pelakunya, ya kan? Heran gue juga lagi ngapain sih ya, bingung-bingung sampai menimbulkan demo di mana-mana gitu hanya untuk mengesahkan UU TNI dan juga Polri gitu ya. Aduh, padahal yang jelas-jelas diminta dan diinginkan rakyat itu undang-undang perampasan aset, tapi enggak juga beres-beres, enggak juga diteken gitu loh, enggak juga disahkan gitu loh. Aduh, sebenarnya pemerintah itu untuk rakyat atau untuk apa? Untuk siapa gitu loh? Keinginan rakyat justru dikesampingkan. Nah ini nih akhirnya timbulnya kayak gini nih. Kita lihat. Tempo dikirim kepala babi, kata jubir istana Hasan Hasbi. Dimasak aja. Banyak yang ngeritik, kata Presiden Prabowo Subianto, biar anjing menggonggong. Saham turun drastis, kata Presiden Prabowo Subianto, yang stres hanya beberapa. Kenaikan harga, kata Wamen Pertanian, sekali-sekali lah. Banyak yang ngeritik RUU TNI, kata Menteri HAM, orang gak ada kerjaan. Timnas kalah terus, kata Kepala Badan Gizi Nasional, ya sulit menang, orang pemainnya lahir dari kampung, ya gizinya kurang bagus. Lapangan pekerjaan
pekerjaan tambah sulit. Kata Kepala Bappenas, makan gizi gratis lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Semua ini keluar dari mulut pelayan publik saat penerimaan pajak 2025 drop 30%. IHSG anjlok 7% sampai bursa saham disuspend. Investor asing keluar dari pasar saham, 29 triliun melayang. Investor asing pada tutup pabrik dan pindah ke Vietnam. Masyarakat luas pada pesimis sama perkembangan Indonesia. Masyarakat marah tentang korupsi yang gila-gilaan, takut kriminalitas makin sering, dan khawatir tentang pekerjaan mereka. Bisa-bisanya. What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Di eranya Pak Prabowo lain 5 tahun ke depan ekonomi Indonesia akan seperti apa, Kak? Pertama, untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto di periode ini, ya, itu ekonomi akan semakin meningkat. Akan rakyat yang kemiskinan segala macam, ya masih ada beberapa. Belum, itu masih berangsur-angsur. Aduh, malu gak sih dia nih udah bikin podcast waktu Pilpres kayak gini ya? Baik, semakin meningkat, perhatian, kepedulian terhadap masyarakat itu semakin membaik. Aku nggak mau orang di luar sana bilang. Dan lucunya lagi guys, baru 5 bulan kerja, IHSG turun anjlok. Investasi sebesar 29 triliun dibawa kabur oleh asing. PHK di mana-mana, nilai kurs rupiah makin anjlok, disahkan dui fungsi TNI, terus banyak mahasiswa yang demo, terus mereka ini banyak yang diculik juga kayak tahun 98. Ya nggak salah sih, soalnya dia kan waktu 98 dia emang penculik mahasiswa. Terus gara-gara kepemimpinannya dia nih, ketika dikritik dia malah ngomong dasmu. Terus kalau nggak kemarin dia malah ngomong biarkan anjing menggonggong, dia tetap mau maju katanya. Seakan-akan dia ini paling benar sedunia. Terus waktu IHSG turun, dia tuh malah pidato, saya tuh nggak punya saham, orang desa juga nggak punya saham, yang penting bisa makan. Dari pemimpin yang gak tahu apa-apa ini, lahirlah anak buah yang kontroversi juga. Tuh Tempo dikirimin kepala babi, salah satu menterinya malah bilang, ya udah dimasak aja. Pendapatan negara dari pajak tuh drop 30%, Kemenkonya malah bilang, pajaknya kurang banyak. Padahal ini efek gara-gara banyak yang kena PHK. Terus Bappenas juga ngomong kalau makan siang gratis ini lebih penting daripada lowongan pekerjaan. Di demo suruh mengesahkan RUU perampasan aset. Bukan perampasan aset koruptor yang diresmikan, malah perampasan aset masyarakat. Dari pemimpin yang gak punya value, akhirnya dia ngasih gerusak-gerusuk kepada bawahan-bawahannya. Alhasil keluar nih menteri-menteri ataupun sekretariat kabinet yang model-modelannya tuh SDM rendah. Karena dari atasnya aja value-nya emang udah kurang. Terus orang-orang yang dipilih nih kayak jadi pengawas Danantara segala macam, ini orang-orang yang bermasalah. Kayaknya dipilih bukan berdasarkan skill ataupun kompetensi, tapi berdasarkan karena deket, karena ngedukung. Ini menurut gue ya, yang dikatakan Gerhard Gumai ini kayak kebalikannya gitu. Dan ini Vite udah di take down sama si Samuel Chris. Gue cari di profilnya udah nggak ada. Mungkin juga Samuel Chris malu ya, udah pernah posting kayak gini, dan kenyataannya baru 5 bulan kerja aja Indonesia udah gelap banget. Bayar pajak ya, saatnya bayar pajak. Dan sing tahun ini berat sekali teman-teman yo. Lebaran pastinya THR, memberikan THR ke beberapa karyawan, terus ngasih galak gampil THR nyangon-nyangoni bocah-bocah kecil nantinya. Oke, terus pajak. Yang berat itu kan kalau misalnya kita sudah seperti ini kan untuk negara toh. Ya misalnya untuk negara sih ya oke lah. Tapi kok misalnya dikorupsi, kok berita-berita korupsi. Wah! Ini nominalnya. Wah, nominalnya. Wah! Bedelok nominalnya langsung. Wah! Baik. Wis angel ruwet. Aduh, ini udah baru 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ini. Aduh, gimana ini?